Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dengan tema menjauhi sifat tercela dengan judul marah. Menurut kalian gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah orang yang sedang dalam keadaan marah. Di atas kepalanya keluar asap. Orang marah tidak bisa mengendalikan dirinya kecuali dia dalam keadaan sadar. Apakah marah itu? Seperti yang kita ketahui bahwasannya marah adalah luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Mungkin karena dihina sehingga tersinggung, karena dibohongi seseorang, atau karena keinginan tidak tercapai, dan sebab lainnya. Nah, kita harus tahu bagaimanakah orang apabila dalam keadaan marah. Yang pertama, muka dan matanya nampak merah. Yang kedua, mulutnya bersir. Yang ketiga, tangan gemetar. Kita kalau lihat orang yang marah, pasti tangannya dikepalkan. Yang keempat, mengeluarkan kata-kata kotor. Tidak boleh ya, kalau kita sedang marah, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Misalkan bahasa hewan keluar, tidak boleh ya. Yang kelima, melakukan sesuatu yang merugikan, seperti pukul orang, melempar orang dengan batu, membenting sesuatu, dan sejenisnya. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus senantiasa menjauhi sifat marah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ghadaba minasyaiton, wa inna syaiton khuliqa minan nari, wa inna ma tutsa'un naru bil ma'i, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddu." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka kalau kalian nanti marah, maka hendaknya harus berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. La tattabi'u khutuwatis syaitoni wa may yattabi' khutuwatis syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan keji dan mungkar. Ya, kita sebagai manusia tidak boleh menuruti perilaku setan. Nah, setan itu menyuruh pada yang jelek-jelek aja. Tidak pernah setan menyuruh kepada kebaikan. Kemudian kita lihat di sini ada akibat dari marah. Yang pertama, menanamkan permusuhan. Kalau kita amati, gambar ini adalah gambar ketika sedang berkelahi, yang awalnya didasari dengan marah. Akibat yang kedua yaitu hancurnya suatu. Pada gambar pertama, awal dari timbulnya marah yaitu dari hati yang tersakiti. Oleh karena itu, ketika kita berkata atau bertingkah laku, tentunya harus memakai adabnya masing-masing. Gambar kedua menunjukkan bahwasanya ketika kita marah
diharapkan hati-hati dalam menyetir atau mengendarai kendaraan. Jikalau tidak, maka akan seperti gambar mobil yang hancur. Itu akibat ketika yang marah tidak konsentrasi, nanti bisa menimbulkan seperti gambar mobil yang hancur itu. Akibat marah yang ketiga yaitu munculnya kata-kata kotor yang menyakitkan hati seseorang. Contohnya, bahasa binatang keluar. Lihat gambar di bawah ini ya. Ini tidak boleh diucapkan kalau kita sedang marah. Kebanyakan dari kita kalau marah apa saja dikatakan. Itu tidak boleh ya anak-anak. Akibat yang keempat yaitu membuat orang lain tidak menyukai kita. Ya, marah itu membuat kita tidak punya teman. Ya. Membuat orang lain tidak suka atau kecewa karena mungkin dia sering dimarahi temannya sendiri. Cara menanggulangi marah. Marah itu bisa diredam, anak-anak ya. Yang pertama, segera memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, banyakkan ibadah. Allah marah itu tidak ada dalam diri kita. Yang kedua, kalau kita marah, kita harus berdiam dan menjaga lisan kita. Karena salah satu cara meredam marah itu dengan berdiam diri. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Maksudnya, kalau kita marah, kita duduk. Kalau duduk masih marah, kita berdiri. Ini dikatakan Umar bin Khattab. Yang keempat, mengucapkan kalimat istighfar. Kalimat istighfar, kalian tahu? Ya, yaitu Astagfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kita. Mungkin kita punya dosa yang terpendam, banyak yang marah-marah, keresahan hati, boleh baca istighfar. Mungkin bahasan materi kita saat ini sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.